Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Saya Muhammad Idham, salah seorang dosen di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syah Kuala. Pada pertemuan ketiga ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Salah satunya adalah tentang sistem informasi komputer. Kemudian yang kedua mengenai piranti, saluran dan pengendali. Dan yang ketiga adalah indikator daya komputer. Kemudian yang keempat penginputan data dan sistem input-output. Yang kelima piranti penginput data dan media. Dan terakhir adalah nanti tentang piranti pengoutput dan media. Agar lebih jelas, mari kita perhatikan secara sama tutorial kuliah berikut ini. Topik ketiga, dasar-dasar komputer. 1.7 Sistem informasi komputer. 1.7.1 Piranti saluran dan pengendali. Seluruh masukan data pada sebuah sistem komputer masuk ke dalam memori utama melalui saluran pemasukan data yang dikenal dengan nama port. Pada sistem komputer berskala besar, masing-masing port komputer disambungkan dengan kabel pengalir data berkecepatan tinggi menuju piranti saluran atau channel device, yakni perangkat keras yang mengatur lalu lintas data yang menuju maupun berasal dari port. Sebuah piranti saluran akan menerima data dari piranti input, kemudian menumpukannya di dalam memori penyangga atau buffered memory, yakni memori berkapasitas kecil, dan sesaat kemudian mengalirkan data menuju memori utama dengan kecepatan tinggi sebagaimana yang diarahkan oleh sistem informasi. Sebaliknya, sistem informasi akan mengarahkan arus data dari memori utama menuju piranti output. Ada dua jenis piranti saluran, yaitu pertama, piranti atau saluran pita atau tape channels berkecepatan tinggi yang dirancang khusus untuk menerima data dari piranti input berkecepatan tinggi atau dari memori utama. Kedua, saluran multiplexer berkecepatan rendah yang akan menerima data dari piranti input berkecepatan rendah, kemudian menggabungkannya hingga membentuk lapisan data. 1.7.2 Indikator daya komputer. Daya komputer atau komputer power adalah angka atau nilai yang menunjukkan jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh komputer pada jangka waktu tertentu. Daya komputer dikaitkan dengan jumlah berbagai indikator kecepatan dan efisiensi pemrosesan yang berbeda. Indikator daya komputer dapat dilihat dari berbagai hal, antara lain sebagai berikut. Pertama, jumlah CPU yang dimiliki sebuah sistem komputer. Kedua, kecepatan dalam pengolahan setiap perintah. Ketiga, ukuran jumlah set instruksi. Keempat, semakin besar kemampuan memori utama akan semakin mampu sistem komputer dapat memuat dan memproses program dan rangkaian data yang lebih besar. Kelima, ukuran siklus waktu. Keenam, ukuran kata atau jumlah bit yang dapat dimanipulasikan bersama-sama dengan selama pemrosesan dilakukan oleh CPU. Dan ketujuh, kecepatan piranti input dan output. 1.7.3 Penginputan data dan sistem input-output.
Suatu adagium dalam pengolahan data berbunyi, masuk sampah, keluar sampah, atau garbage in, garbage out, GIGU. Artinya, suatu sistem komputer tidak akan lebih baik daripada inputnya. Yang dimaksud sampah di sini adalah data yang menyesatkan, tidak wajar, tidak relevan, dan keliru yang apabila diinputkan ke dalam sistem komputer, input yang dihasilkan juga menyesatkan, tidak wajar, tidak relevan, dan keliru. Dalam kenyataannya, kemungkinan terbesar terjadinya kesalahan dalam sistem komputer adalah pada penginputan data. Untuk meminimalkan salah input dapat dilakukan dengan penjadwalan kegiatan penginputan data dan mengembangkan prosedur rinci untuk seluruh aspek kegiatan penginputan, yang dalam hal ini termasuk perancangan bentuk-bentuk input yang menjamin agar semua data yang diperlukan adalah data-data yang berkaitan dengan transaksi. 1.7.4 Piranti penginput data dan media. Terdapat beberapa macam piranti penginputan data dan media, yaitu: pertama, kartu kertas berlubang atau punch paper card, dibuat dari kertas tebal, digunakan sebagai penginput dan pengoutput data. Data dikodekan dengan baik pada masing-masing kartu dalam bentuk lubang-lubang dengan pola yang sesuai dengan kode standar. Kartu ini kemudian dibaca oleh mesin pembaca kartu yang membaca pola lubang, kemudian mengubahnya ke dalam bit data elektronik dan selanjutnya mengalirkan data menuju memori utama. Fasilitas ini sekarang sudah jarang digunakan. Kedua, keyboard digunakan sebagai terminal penginput. Ketiga, monitor atau Cathode Ray Tube atau yang disingkat dengan CRT digunakan sebagai penayang input. Semakin canggih CRT akan semakin mampu menerima data secara langsung ke layar. Keempat, pengenal karakter tinta magnetik atau Magnetic Ink Character Recognition atau yang disingkat dengan MACR merupakan teknologi penginput data yang menggunakan mesin berkemampuan membaca data yang tertulis dalam font atau gaya karakter baku. Sejauh ini, teknologi MACR banyak digunakan sebagai input data di dunia perbankan. Kelima, pengenalan karakter optis atau Optical Character Recognition atau OCR merupakan suatu teknis optis. Data dituliskan dalam bentuk font atau coretan khusus dan sebuah mesin OCR akan dapat membaca data dengan menggunakan mata listrik atau teknologi laser optik yang akan mengkonversikan data ke dalam bentuk digital dan kemudian memasukkannya ke dalam sistem komputer. Misalnya, alat yang digunakan untuk memasukkan data pada kasir department store. 1.7.5 Piranti pengoutput dan media. Terdapat beberapa macam piranti penginputan data dan media, yaitu: pertama, printer. Salah satu bentuk output komputer adalah cetakan atau printout yang dihasilkan oleh berbagai teknologi printer. Printer diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu: pertama, printer impact, yakni printer yang mempunyai karakter atau pin yang secara fisik akan menghentak huruf seperti hasil ketikan. Printer ini memakai pita. Contoh printer jenis ini adalah Epson LX800 dan LX300. Kedua, printer non-impact, yakni printer yang lebih cepat daripada jenis impact karena karakternya non-mekanis
dengan menggunakan tinta. Contoh printer jenis ini adalah jet printer atau laser. Kedua, flutter merupakan piranti output untuk menghasilkan gambar grafik dan bagan. Ketiga, mikrofilm dan mikrofiche merupakan media output yang didasari oleh teknologi fotografi. Nah, saudara, jadi demikianlah video pertemuan kali ini. Ya, jika ada kendala dan masalah, silakan diskusikan dalam forum e-learning nantinya. Terima kasih.